Azani wa azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain, tafsir yang disusun oleh Imam Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di surat Al-Hujurat. Terakhir kita sampai ayat yang ke-6, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka tabayyunlah, tasabbutlah, cek dan rechecklah, telitilah, supaya kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kejahilan, karena ketidaktahuan, sehingga akhirnya kalian pun menyesali apa yang telah kalian lakukan. Hai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka ceklah, telitilah, tabayunlah, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan kalian, sehingga akhirnya kalian pun menyesali perbuatan kalian. Nah, ini ayat ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Ini turun terkait dengan sahabat Nabi Al-Walid bin Uqbah. Dia diutus Nabi ke Banil Mustalik untuk ngambil zakat, menarik zakat. Tapi Al-Walid ini merasa takut kepada Banil Mustalik, suku Mustalik ini. Karena apa? Dia punya sengketa atau pernah ada permusuhan antara dirinya dengan Banil Mustalik. Nah, dia nggak berani. Akhirnya dia kembali ke Nabi. Nabi udah nyuruh pergi, kembali. Lalu berkata, mereka Banu Mustalik ini tidak mau bayar zakat. Bahkan mereka ingin membunuh aku. Padahal belum apa-apa, belum nyampe ke sana udah ngomong begitu. Nah, disitulah Nabi bertekad untuk memerangi mereka. Nah, ini Bapak, ini dalil tentang orang yang tidak mau bayar zakat diperangi. Makanya Abu Bakar As-Siddiq setelah Nabi meninggal, orang-orang tidak mau bayar zakat kan? Apa reaksi Abu Bakar As-Siddiq? Diperangi. Nggak bisa dibedakan, kata Abu Bakar As-Siddiq, aku nggak akan membedakan orang yang tidak mau bayar zakat ketika Nabi hidup dan ketika Nabi sudah meninggal. Pokoknya akan diperangi. Yang bedakan antara sholat zakat, pokoknya diperangi. Ketika mereka tidak mau bayar zakat, diperangi. Nah, ini Bapak ya. Jadi Al-Walid bin Uqbah ini mengabarkan kepada Nabi bahwa Banil Mustalik tidak mau bayar zakat, bahkan ini membunuh saya. Disitulah Nabi bertekad untuk memerangi Banil Mustalik. Namun datanglah utusan Banil Mustalik kepada Nabi, lalu mengingkari apa yang sampai ke telinga Nabi, bahwa mereka tidak mau bayar zakat. Nah, ini Bapak ya. Karena itulah turun firman Allah Ta'ala tadi, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka tabayyunlah. Jika datang kepada kalian orang fasik, fasik artinya apa? Orang yang terjatuh dalam dosa besar, atau kata para ulama ahli hadis, orang yang melakukan sesuatu yang menjatuhkan muroah ternyata istilahnya apa ya, harga diri atau apa, kewibawaan. Nah, itu kewibawaan. Maka Bapak, bisa kita katakan orang-orang fasik ada pada orang yang jauh dari ilmu ya, karena orang yang sibuk dengan ilmu tentu tidak akan melakukan perbuatan fasik, Bapak ya. Biasanya ini terjadi pada orang-orang awam yang jauh dari ilmu. Ya, contohnya apa? Contoh perbuatan dosa besar yang banyak terjadi pada orang awam. Ghibah, ya nggak? Ghibah dosa kecil atau dosa besar? Nah, orang yang suka ghibah fasik. Lalu fitnah, dosa besar atau dosa kecil?
Besar. Berarti orang suka fitnah, fasik. Apalagi mengejek orang, memperolok fisiknya, memperolok gaya jalannya. Ini dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Kalau ada orang suka begini, ini fasik. Kalau dia bawa berita, jangan langsung dipercaya. Lah supaya jangan kita telan mentah-mentah ada berita apa langsung kita bereaksi, enggak. Orang yang berilmu enggak seperti itu. Makanya kata seorang ulama, tidak ada seorang tidak dikatakan imam sampai dia apa? Tidak menyampaikan segala yang dia dengar. Artinya apa? Disaring gitu loh. Enggak bereaksi langsung dengar berita langsung reaksi. Enggak, disaring ini benar enggak beritanya. Karena yang menyampaikan orang fasik, Bapak. Beda halnya kalau yang menyampaikan orang yang jujur. Kalau ada orang jujur menyampaikan berita, nggak perlu kita apa? Cek dan dicek, nggak perlu orang terima. Kecuali kalau kabarnya bertentangan dengan kabar orang yang jujur juga. Nah ini baru teliti, Bapak ya. Jadi misalnya orang ini ada orang jujur, soleh, kita tahu dia jaga ibadah, akidahnya benar, menyampaikan kabar A. Oh di sana ada A. Lalu ada orang soleh juga, terkenal jujur, ngabarkan di sana bukan terjadi A tapi terjadi B. A dan B tidak bisa disatukan kan? Maka bagaimana sikap kita? Cek. Lah sama ya. Tapi kalau yang mengabarkan orang jujur ini, kabarnya tidak bertentangan dengan kabar orang jujur lainnya, maka kita terima. Tidak perlu kita cek dan dicek. Ini kalau orangnya jujur. Jadi ada orang fasik. Kalau fasik apa? Dicek ya. Kalau ada kabar dari orang fasik kita cek dan dicek, kita teliti. Tapi kalau kabarnya dari orang jujur, nggak perlu dicek, langsung terima. Lalu ketiga, kalau kabarnya dari pendusta, orang yang banyak dusta, dicek dulu. Nggak usah tolak aja. Nggak usah kita, nanti jangan-jangan benar. Nggak seperti itu Bapak ya. Kalau orang dusta nggak apa-apa kita tolak langsung. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Makanya Imam Ibnul Mubarak pernah berkata, min uqubatil kadzdzab alla yuqbala sidqu. Di antara hukuman bagi orang yang suka bohong, suka dusta, hukumannya nih, di antara hukumannya yaitu tidak diterima kejujurannya. Jelas makanya. Jadi yang namanya pendusta kan kadang benar kan? Dia bohong. Nah suatu saat dia ngomong benar, nggak kita terima. Ini hukuman bagi dia, Bapak ya. Dan seorang muslim dalam hadis ya Sahih Bukhari, la yuldagul mu'minu fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin tidak terjatuh ke lubang yang sama 2 kali. Seorang mukmin tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Tidak terjatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Iya, ditipu orang. Sudah tahu orang ini dusta, sekali nipu, oh yaudah, sekali masih wajar. Tapi kalau 2 kali mau nipu, oh sorry. Seorang mukmin cerdas, nggak mau dia terjatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Maka Bapak, kalau ada orang yang memang sudah berbuat dusta, menipu kita harus hati-hati. Kita harus waspada. Kalau memang ada orang yang suka dusta, fitnah atau bermuka 2, ini harus hati-hati juga. Berarti ada tanda-tanda dia akan berbuat makar lagi. Maka harus cerdik ya, seorang mukmin cerdik. Jadi kalau ada kabar dari orang fasik orang yang jauh dari ilmu, dan kebanyakan orang awam, walaupun tidak semuanya, rata-rata fasik. Karena mereka melakukan perkara yang menjatuhkan wibawanya kadang. Seperti misalkan kalau di antara para ulama Bapak, tapi ini kan antara satu zaman dengan zaman lain beda-beda. Kalau zaman dulu para ulama, misalkan ini terkait ulama ahli hadis ya, kalau keluar tidak pakai penutup kepala, tidak pakai ini Bapak, itu jatuh muroahnya, jatuh wibawanya, riwayatnya bisa nggak diterima gitu. Nah tapi bisa jadi kalau zaman sekarang dia terlalu sulit kan. Nah di antara lain perkara lain yang termasuk menjatuhkan wibawa atau muroah, makan di pinggir jalan. Nah ini kata para ulama, kalau ada orang makan di pinggir jalan, jatuh muroahnya, riwayatnya nggak bisa diterima. Tapi ini juga antara satu masa dengan masa lain bisa jadi
Beda. Karena bisa jadi zaman sekarang kan ada warung pinggir jalan kan? Ya, cuma kalau warung pinggir jalan mungkin nggak masalah. Tapi kalau makannya ini jalan, lalu dia makan di pinggir jalan, nah ini bisa jatuh. Makan sambil jalan, betul. Ini juga jatuh. Ini yang melakukannya laki-laki, apalagi wanita. Wanita nongkrong gitu, wah itu jatuh murahnya itu. Maka Bapak ini penting ya. Jadi intinya kalau ada orang fasik, orang yang memang melakukan dosa besar atau melakukan sesuatu yang menjatuhkan wibawanya, maka kalau dia datang bawa berita harus dicek. Jangan langsung diterima, jangan juga langsung ditolak. Cek, ya Bapak ya. Apa ya? Ya. Ya bisa jadi sahabat kan terjatuh dalam ini lalu bertobat. Para sahabat beliau itu melakukan itu karena bohong atau karena takut. Apanya? Ya artinya gini, yang jadi patokan lafal ayat bukan penyebab turunnya ayat. Itu yang jadi patokan. Al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Yang jadi patokan adalah keumuman kalimat dalam Al-Quran, kata dalam Al-Quran, bukan penyebab turunnya ayat. Penyebab turunnya ayat bisa jadi itu, tapi yang jadi patokan lafalnya. Kalau lafalnya orang fasik, semua fasik. Tidak cuma orang fasik yang ada di zaman tertentu. Nah, itu maksudnya. Saya nggak tahu, saya belum cek ada riwayatnya. Rasulullah hukum dia nggak? Saya nggak tahu, belum baca hadisnya. Keterangannya apakah dia dapat hukuman setelah itu. Yang jelas itu kesalahan ya. Cuma saya nggak tahu apakah Rasulullah memberikan hukuman tertentu. Saya Allahu a'lam. Kenapa? Ghibah. Berita apa dulu? Berita nyangkut kehormatan seorang muslim maksudnya. Iyalah, ghibah jelas. Artinya kalau orangnya ada di sampingnya dengar, marah nggak? Marah nggak kira-kira? Ya itu ghibah jelas. Itulah definisi ghibah. Kalau fitnah enggak, dia berita tentang seorang tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Tersebar dalam artian dia melakukannya depan umum. Enggak, jangan ghibah. Walaupun tidak tersebar, walaupun diketahui banyak orang. Nah, itu hati dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ucapan kita si fulan rumah tangganya begini, padahal dia udah berusaha nutupi rumah tangganya, masalah rumah tangga, tapi tersebar sama orang yang bertanggung jawab. Maka jangan bicarakan itu. Orang yang suka menyebarkan Oh iya, makanya para entertainment ya, yang itu hati-hati itu, terancam itu, hati-hati itu. Aib rumah tangga seorang dibongkar keluar. Gak boleh seperti itu. Kalau memang seorang terlanjur berita keluar, ya kita pura-pura bego aja, pura-pura nggak tahu. Kadang kan kayak gini kan, kayak terjadi pembunuhan kan. Kadang pembunuh itu belum tentu mau disebar. Berita tuh ya mau kan. Sama nggak? Kalau pembunuhan kan itu terkait dengan hak orang lain, nggak apa-apa disebarkan, nggak apa-apa. Hak orang. Justru kalau kita nutupi kita dosa. Menyembunyikan apa istilahnya kriminalitas nggak boleh. Makanya dalam hadis lain, dalam hadis Sahih Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, man la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang melakukan muhdith. Muhdith maknanya dua Bapak, bisa pelaku kriminalitas atau pelaku bid'ah. Allah melaknat orang yang melindungi ini. Maka kalau ada pelaku kriminalitas nggak boleh kita lindungi, kita umumkan nih, laporkan polisi. Jelas apa ya? Jadi yang masalah tadi, kalau memang seorang misalkan punya aib, punya kekurangan, dia berusaha nutupi, cuma ada yang menyebarkan, nah kita jangan ikut-ikut menyebarkan, nggak boleh, haram. Itu dipertanggungjawabkan di akhirat. Langsung matikan TV-nya Pak. Ghibah itu, ghibah online itu. Ganti channel, ya nggak boleh ya. Nggak boleh, itu ghibah nggak boleh ya. Kecuali kan ghibah itu Bapak hukum asalnya haram, kecuali dalam beberapa keadaan tertentu. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, di antaranya kalau seseorang, ini pertama ya, salah satunya saya sebutkan satunya aja. Kalau seorang melakukan kesalahannya di depan umum,
Ada orang mabok di pinggir jalan, lalu kita bilang, dia tadi mabok pinggir jalan. Kita ngomong sama yang lain. Gibah. Gibah, tapi gibah yang dibolehkan. Karena apa? Padahal enggak, pada hakikatnya bukan gibah. Karena dia sendiri yang sudah menampakkan jelas. Gibah itu sesuatu yang tertutup lalu kita bicarakan gitu loh. Nah, tapi kalau ini udah terang, dia sendiri yang menampakkan, mempermalukan dirinya. Dia mabok di pinggir jalan, ya sudah, nggak ada istilah gibah. Tahu apa ya? Gibah itu artinya asalnya haram kecuali dalam beberapa keadaan. Di antaranya itu orang yang melakukan maksiat, kesalahan di depan umum, disaksikan banyak orang. Ya contohnya nih, para artis yang telanjang gitu. Mereka telanjang kan di TV kan, pakai pakaian mengumbar aurat. Kalau kita bicarakan si artis pulat pakai rok mini, gibah. Enggak, dia sendiri menampakkan rela kan? Tapi kalau artis ini misalkan bentrok dengan istrinya atau dengan suaminya, ini kan nggak diketahui, nggak disorot oleh TV. Boleh kita bicarakan? Nggak boleh, itu gibah. Dan nanti akan kita bahas di sini. Allah mengumpamakan gibah itu seperti makan daging manusia yang sudah mati. Kalau kita menyaksikan ada orang muslim meninggal, apa kita mau makan dagingnya? Gak mau kan? Nah itulah gibah. Dosa besar ya. Jadi gibah itu asalnya haram kecuali dalam beberapa keadaan, diantaranya kalau seorang melakukan maksiat terang-terangan di depan umum. Lalu orang yang mengadukan kezaliman, misalkan seorang menzalimi saya, lalu saya ingin melaporkan ke polisi. Pak, tadi orang ini mukul saya atau ngambil harta saya. Polisi kan akan tanya, siapa namanya, bentuknya, orangnya seperti siapa, seperti apa, sebutkan kan ciri-cirinya kan. Nggak mungkin saya berkata, waduh saya takut gibah Pak, gimana Pak? Udah melapor tapi orangnya seperti apa, namanya siapa, udah takut gibah Pak. Nggak mungkin kan? Harus sebutkan namanya kan, ciri-cirinya seperti apa. Itu boleh ya. Lalu diantaranya juga memperingatkan kesesatan seorang. Kalau seorang menyebarkan kesesatan di depan umum Bapak ya, ingat ya, di dalam khutbah Jumat, di dalam apa, kita tahu, maka kita boleh menyebarkan kesalahan dia di depan umum juga. Artinya ini salah, seorang pun berkata begini dan itu salah. Enggak. Kalau dia kesalahannya depan umum, jelaskan depan umum. Tapi kalau kesalahan dia di tempat tertutup, nasihati juga secara tertutup. Jelas? Ya itu kan beda, antara orang salah ucap dengan disengaja salah kan beda Bapak. Kita bisa maklumi lah kalau orang, oh ini dia salah ngucapin ayat, wajar. Atau salah nyebut orang, wajar. Ya tidak? Seperti yang dalam perdebatan capres cawapres kemarin kan, nyebut asam folat jadi asam sulfat, ya kan? Ya enggak tahu. Atau enggak jadi pengawal politik Bapak. Saya yang jarang memperhatikan politik tahu kayak gitu. Jadi ada seorang cawapres, dia menyebut asam folat dengan asam sulfat. Ini kan kesalahan yang tidak fatal kan maksudnya kan? Tapi sebagian orang membesar-besarkan ini. Ya kan? Sampai dijadikan olok-olokan. Dipleset namanya jadi begini, wah itu nggak boleh, haram itu dalam Islam ya. Karena kepentingan politik sampai dibikin kayak gitu, digoreng akhirnya. Rata-rata begitu. Nah itulah. Ya itu apa ya? Jadi gibah itu diharamkan kecuali dalam beberapa keadaan, di antaranya tadi kalau orangnya melakukan maksiat terang-terangan, mengadukan kezaliman, atau dalam rangka memperingatkan umat dari kesesatan seseorang, dan masih ada beberapa lagi. Jelas? Ya, jadi kita kembali lagi di sini. Allah memerintahkan kita kalau orang fasik datang membawa berita, sikap kita apa? Terima, tolak, tabayun, cek dan recheck, teliti. Kenapa disuruh teliti? Allah katakan agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan. Nah ini penting nih. Kalau kita dapat berita, terutama berita terkait dengan misalkan yang ada hubungannya dengan konflik lah gitu. Kita dengar berita dari orang fasik, langsung kita bereaksi. Nah, akibatnya apa? Kita misalnya terlanjur emosi mukul orang, ternyata kabarnya salah. Akhirnya apa? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Akhirnya kalian pun menyesali apa yang kalian lakukan. Ini gara-gara apa?
terlalu cepat bereaksi. Apa jadi nggak bisa. Kalau ada orang fasik itu kita harus cek dan dicek, tahan, tenang. Jangan langsung bereaksi, jangan langsung marah, jangan langsung ngambil mana orangnya, saya pukul. Nggak bisa begitu. Cek dulu, ini orangnya benar atau enggak. Ya, pastikan, cek, nanya ke orang-orang, benar nggak kabar dari dia begitu? Tanya lagi, benar nggak dia? Itu. Dan nanyanya bukan sesama orang fasik juga. Kalau nanya sesama orang fasik ya nggak akan selesai. Orang fasik ngomong gini, tanya lagi orang fasik, benar nggak dia? Bisa jadi sekongkol kan? Nah, tanyanya sama orang jujur, orang soleh, benar nggak perkataan dia? Nah itu Bapak ya, ini adab seorang muslim. Dan inilah yang membedakan mana orang berilmu, mana tidak. Orang berilmu itu tidak tergesa-gesa dalam menilai sesuatu, ya, terutama kalau kabarnya dari orang fasik. Jelas Bapak ya? Kita kan nonton TV, berita itu kan ada misalnya di Serban itu misalnya belum bupati, Nah betul. mati sekian orang, apa aja mereka itu lantas. Iya. Udah datang apa kamar kita apa di Israel ini, anjing ini loh, terus ya. Ini memang ada, marah, jadi bagaimana? Mencela Pak ya. Kalau kita mencela artinya mengingkari orang-orang itu ya nggak masalah, menghujat perbuatan mereka nggak masalah. Ya, tapi kalau sampai mengucapkan kata-kata binatang, maka yang jadi masalah kira-kira mereka jadi sadar nggak dengan dibilang binatang? Seketika aja ada. Itu maksudnya gitu Pak. Walaupun kita tidak ingkari Bapak, Rasulullah pernah ketika mendatangi Yahudi Bani Quraidah ya masalah atau Bani Nadir, beliau ngepung. Ini orang Yahudi kan mereka menampakkan permusuhan terhadap kaum muslimin. Maka apa yang diucapkan Rasulullah ketika itu? Ya ikhwatal qiradata wal khanazir, wahai saudara-saudara kera dan babi. Rasul ucapkan. Cuma konteksnya dalam apa ketika itu? Perang, bukan dalam kondisi. Nah ini apa beda kan ya? Pada kondisi perang kadang bisa jadi kita mengejek. Sebenarnya mengejek kan sebenarnya nggak boleh kan, tapi mengejek dalam rangka untuk menjatuhkan mental dalam perang lain lagi. Contohnya begini, kita berjalan dengan sombong di jalan ini, boleh nggak Bapak? Tapi kalau di perang untuk menjatuhkan musuh, boleh. Seperti Abu Dujana, dia berjalan dengan, kata Rasulullah, ini jalan yang dimurkai oleh Allah kecuali ketika sekarang di perang. Jelas Bapak ya? Nah Rasulullah tadi kita mengucapkan wahai saudara-saudara kera dan babi, ini diucapkan dalam perang. Ya, ketika itu dalam rangka menjatuhkan mental mereka, maka nggak masalah. Tapi kalau misalkan di luar perang, apalagi dikhawatirkan malah mereka tidak juga sadar, sebaiknya jauhi. Apa? Nggak boleh sekali-kali. Iya, makanya kalau perang mereka dijatuhkan, ya nggak masalah. Iya. Iya, maksudnya kalau memang tujuannya untuk menjatuhkan mental mereka, ya nggak masalah. Tapi kalau nggak ada maslahatnya, sebaiknya jauhi. Karena Nabi sendiri pernah berkata, "Laisal mu'min bi ta'an wal la'an wal fahish wal badi." Seorang mukmin bukan orang yang mudah mencela, mudah melaknat, mudah berkata keji dan kotor. Artinya nggak mudah, kebun binatang mudah keluar dari mulutnya, nggak seperti itu. Terus bagaimana kalau misalkan dalam kondisi tertentu? Ya itu boleh. Seperti Rasulullah mengucapkan itu ketika kondisi perang. Dan tidak ternukil dari Rasulullah perkataan ini ketika dalam keadaan damai. Jelas Bapak ya? Dan Rasulullah contohnya dalam konteks perang atau dalam konteks memperingatkan umat. Itu pun bisa juga. Seperti Rasulullah menyebut orang-orang Khawarij, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing neraka. Ini diucapkan 3 kali. Diulang-ulang. Di sini Rasul nyebut kata binatang kan? Iya nggak? Tapi konteksnya apa? Memperingatkan dari kesesatan satu kelompok. Dan itu diperbolehkan. Adapun seorang nggak ada maslahat seperti itu lalu mengucapkan kata-kata binatang, nah itu nggak boleh. Terus bagaimana kalau orang tadi kita menyebutkan kesalahan orang-orang Yahudi, ya boleh lah. Mereka terang-terangan kan berbuat zalim, terang-terangan di hadapan seluruh negara, ya nggak apa-apa kita mencela mereka Pak, itu bukan dosa.
Iya, Pak. Tembak itu orang. Iya, artinya nggak masalah ya. Kalau tujuannya untuk ini, artinya mereka terang-terangan melakukan permusuhan. Ya nggak apa-apa, kita pun terang-terangan. Iya, betul. Ya makanya Bapak gini, terkait dengan apapun, termasuk perang ya, berita dari, kan kita udah bahas, kalau berita dari orang fasik, apa sikap kita? Langsung terima? Langsung tolak? Teliti kan? Kalau dari pendusta, langsung tolak. Kalau dari kafir plus pendusta, apalagi. Makanya berita-berita yang tersebar Bapak, ya saya sebutkan aja CNN, BBC, ini milik orang kafir. Dan orang kafir, mereka sudah biasa berdusta. Maka jangan langsung, bukan jangan utama, kita tolak aja. Kecuali kalau ada kabar dari muslim yang menguatkan, ya udah lain lagi. Nggak usah kita tutup telinga aja dari kabar mereka. Jelas Bapak ya, nggak perlu kita teliti, nggak ada manfaatnya. Tapi ada juga tuh orang muslim yang dari masyarakat itu juga menyiarkan apa itu yang Iya. dilakukannya umumnya kenapa rumah sakit apa itu Indonesia itu. Iya. Jadi kan kenapa di TV itu gambar Iya, iya. itu makanya kita marah dan Oh iya, iya. Ya, artinya kalau memang kabar dari muslim yang jujur kita terima tentu saja. Yang jadi masalah kalau muslimnya fasik, Pak, baru kita teliti dulu. Tapi kalau muslimnya jujur, kita terima. Dan saya yakin kekejaman Yahudi ini udah perkara yang bukan tertutup lagi, sudah disaksikan seluruh dunia. Kita nggak meragukan, Bapak ya. Jelas, Bapak ya. Jadi nggak meragukan lagi ya. Ya artinya kita untuk menyalahkan perbuatan mereka, iyalah jelas lah. Bisa ada postingan di sosial media dalam perang misalnya karena dia menyerang Palestina postingan yang yang jadi sudah jelas seperti kata dia perkataan Nabi dan itulah kerana dan bagi Kalau saya ya, ini kan artinya karena saya sendiri pernah saya ucapkan iya, betul. Artinya gini, kalau saya pribadi ya, kan di medsos ini kan yang menyaksikan bukan cuma tentara, bukan cuma tentara Yahudinya kan, seluruh dunia, termasuk orang-orang kafir yang tenang-tenang aja, maksudnya orang kafir yang tidak punya konflik dengan kita. Ada sebagian lagi ada orang yang kafir udah mulai tertarik dengan kita. Saya khawatirnya kalau ucapan seperti ini tersebar, nanti kesannya oh Islam ini mudah menyebut kata binatang untuk orang yang tidak seide dengannya. Ini saya khawatir ada mudaratnya. Kecuali kalau kita tujukan kepada tentaranya langsung, nah itu seperti Nabi ya. Tapi yang khawatirnya ini berita ini tersebar, terdengar oleh orang kafir yang tidak punya masalah dengan kaum muslimin. Lalu kok kayak gitu? Kok dikata-katai dengan binatang? Nanti malah khawatirnya mereka tidak mau masuk Islam itu. Makanya nggak perlu lah. Kalau kita nyalakan, oh ini Yahudi ini salah, sudah menzalimi kaum muslimin, nggak masalah. Tapi kalau udah menyebut kata-kata binatang, sebaiknya jauhi aja. Dalam rangka apa? Mencegah terjadi mudarat. Supaya artinya apa? Orang tidak lari dari Islam, itu aja. Jelas apa ya? Nah itu ya. Jadi sekali lagi, kalau ada orang fasik membawa berita, tabayunlah, ceklah, telitilah, supaya kita tidak merugikan orang lain karena ketidaktahuan kita, sehingga akhirnya kita pun menyesali perbuatan kita. Nah dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, diantaranya pertama, perintah untuk tabayun, tasabut, cek dan recheck, meneliti berita yang dibawa oleh orang fasik. Nah cek Bapak ya, teliti. Nah ini, lalu faedah kedua, bolehnya menolak berita dari orang pendusta. Ya, boleh orang pendusta menolak, saya terima. Nah masalah Bapak ya. Itu kedua. Lalu ketiga, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini juga, bolehnya menerima kabar dari orang yang soleh dan jujur tanpa tabayun, tanpa cek dan dicek.
Kalau ada kabar dari orang soleh, jujur, kita atau apalagi orang berilmu, nggak perlu kita cek dan dicek. Kecuali sekali lagi kalau kabarnya apa? Bertentangan dengan orang soleh yang lain, nah, baru kita cek loh ya. Karena apa? Bisa jadi ada orang ini nyampaikan, dia bukan berdusta tapi salah dengar, bisa jadi, betul. Salah dengar, yang ini dengar pasti, dengar jelas, yang ini tidak dengar. Akhirnya yang ini mengucapkan A, yang ini B. Mungkin nggak? Nah, maka harus cek dan dicek kalau itu. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, tidak tabayyun bisa mengakibatkan apa? Bisa mengakibatkan bahaya. Ya, kalau kita dapat kabar dari orang fasik lalu tidak tabayyun dan cek dan dicek, ini bisa berbahaya bagi siapa? Kita dan bagi orang yang kita sampaikan dan orang yang dikabarkan. Ya, misalkan tadi ada kabar, oh si ini fulan, kabarnya dia sudah memukuli istrinya. Yang mengabarkan orang fasik, kita langsung sebarkan. Akibatnya apa? Pertama, kalau kabarnya benar, ini ghibah. Kalau kabarnya salah, ini fitnah. Kita terjatuh ke dalam dua dosa besar. Mau ghibah atau fitnah, sama-sama dosa besar. Nah itu, dan efek berikutnya apa? Kalau itu fitnah, pertama kita sudah terjatuh dalam dosa besar, dan menjadikan orang yang dikabarkan ini jadi apa? Nah, itu bukan masalah yang ringan. Itu pertanggungjawabannya berat di akhirat. Yang jelas Bapak, dosa terkait dengan hak manusia, dosa yang terkait dengan hak manusia tidak akan Allah maafkan sampai kita minta maaf kepada orang tersebut. Kita misalnya terlanjur menyebarkan berita bohong tentang seseorang, ternyata salah, nggak bisa, ya Allah saya udah nyesal, ya Allah ampunilah saya, nggak bisa. Sampai apa? Kita minta maaf dan meralat kabar dari kita. Dan Bapak, kalau kita meralat apa yang kita ucapkan, kesalahan yang kita ucapkan, itu bukan aib. Insya Allah tidak akan menurunkan martabat kita. Justru kalau kita udah tahu apa yang kita ucapkan salah, kita ngotot, ini jatuh harga diri kita. Jelas Bapak ya? Kalau memang kita terlanjur mengucapkan perkataan yang salah tentang seseorang, lalu saya salah, ralat langsung, oh saya maaf ya, saya ngabarkan ini salah. Nah, kalau kita melakukan demikian, insya Allah nggak akan jatuh harga diri kita. Justru akan Allah angkat derajat kita. Tandanya apa? Kita rendah hati. Wa ma tawadha'a ahadunillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang rendah hati karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, kecuali Allah angkat derajatnya. Jelas Bapak ya? Ya, dengan ini selesai. Lemah. Ya, kalau untuk itu kan ada maslahat, termasuk bolehnya ghibah ya dalam hal ini Bapak, masalah periwayatan hadis. Artinya kalau ada seorang perawi lemah, pendusta, kita sebutkan apa adanya, nggak boleh disembunyikan. Ali bin Al-Madini, seorang ulama besar, ditanya oleh seseorang, ya wahai imam, apa keadaan ayahmu? Dia kan ahli hadis, bapaknya ini juga meriwayatkan hadis. Ditanya, bagaimana keadaan ayahmu? Artinya dia tuh thiqah, terpercaya, lemah, atau kadzab, pendusta, atau bagaimana? Yang ditanya anaknya, bayangkan. Maka Ali bin Al-Madini tanya selain saya lah. Kenapa yang dia ngarahkan ke orang lain? Ayahnya sendiri kan nggak enak kan? Maka orang ini bertanya, saya justru nanya kepada Anda, kan Anda seorang imam besar ulama, ini kami ingin tahu bagaimana keadaan ayah Anda. Artinya dia kan perawi hadis, kami ingin ngambil riwayat darinya, bisa nggak? Bagaimana keadaan dia? Maka apa reaksi Imam Ali Al-Madini? Beliau menundukkan kepalanya lalu berkata, abi dhaif, ayahku lemah. Lihat, tidak ditutupi karena itu terkait dengan maslahat umat, Bapak ya. Ilmu jarh ta'dil, artinya nggak disembunyikan, Bapak ya. Karena itu terkait dengan masalah umat. Kalau disembunyikan, akhirnya orang ngambil riwayat dari dia, wah kita kena dosanya, beliau kena dosanya. Jelas Bapak ya. Tapi kalau selain itu nggak boleh, harus ditutupi.
Hah? Enggak. Terkait dengan masalah umat nggak perlu minta maaf. Itu gibah yang dibolehkan. Jadi ada gibah yang dibolehkan, hukum asalnya haram gibah. Tapi ada beberapa gibah yang dibolehkan, diantaranya tadi karena mengadukan kezaliman atau memperingatkan umat dari kesesatan seorang, atau tadi apa? Kalau orangnya melakukan kemaksiatan di depan umum, atau tadi dalam rangka menjelaskan apa kedudukan apa perawi hadis. Ya mungkin cukup ya. Ya bisa ya. Ya. Yang mana? Iya, ini juga Bapak nih. Siapa yang melakukan kesalahan di depan umum, meralatnya juga di depan umum. Ya contohnya ya, saya nih misalkan salah menyampaikan hadis, maka nggak bisa saya datang ke Jais atau ke Ustaz Hendra, saya tadi salah menyampaikan hadis, nggak bisa. Sampaikan depan umum juga. Dan jangan gengsi. Sebagian orang salah depan umum, ketika ditegur nggak mau meralat depan umum. Nggak boleh itu dia lebih memperhatikan penilaian dia di depan manusia dibandingkan penilaian di hadapan Allah. Nggak boleh begitu. Jadi kalau salahnya depan umum, meralatnya depan umum. Salahnya bukan di depan umum, di tempat tersembunyi, ya udah nggak perlu di. Jadi jangan sampai Bapak, seorang salahnya di tempat tersembunyi diumumkan, nggak boleh. Itu aib kan, tutup baik-baik. Jelas Bapak ya? Ya mungkin cukup sampai sini. Kalau pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan ayat yang keberapa? Ke-7 ya dari surat Al-Hujurat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.